itu kita akan belajar tentang pengenalan atau dasar-dasar Python-nya dulu ya. Nah, untuk cara instalasinya itu teman-teman ada dua opsi. Pertama, install Python-nya sama text editornya. Text editornya bebas, tapi saya sarankan pakai Visual Studio Code saja. Terus kalau teman-teman nggak mau install, teman-teman bisa pakai namanya Google Colab. Ini teman-teman bisa akses secara online dengan internet ya. Ini contoh yang Google Colab dan teman-teman bisa bikin notebook baru dan buka atau upload file Python-nya ke sini juga bisa. Nah, sebenarnya nanti si filenya akan disimpan di mana sih kalau di Google Colab? Itu nanti ada di folder Colab Notebooks yang ini, di drive teman-teman. Ya, jadi di drive yang teman-teman digunakan untuk login di Google Colab ini. Nah, ini adalah file-file yang dibikin di Google Colab ini. Itu kalau teman-teman pakainya Google Colab. Kalau teman-teman ingin pakai yang secara offline tuh di laptop atau PC teman-teman ya teman-teman harus install Python-nya sama text editornya. Text editornya di sini bebas. Nah, untuk cara instalasinya nanti teman bisa cari untuk cara install Windows atau yang buat sistem operasinya macOS itu di YouTube banyak. Cari aja yang paling baru. Kalau yang di sini tutorialnya agak lama jadi kurang relevan gitu. Ada beberapa yang berubah. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini nanti saya pakainya Google Colab ya. Cara programnya gimana gitu. Oke, kita coba bikin project baru. Nah, untuk bikin project baru teman-teman bisa klik notebook baru atau di sini teman-teman bisa klik file terus notebook baru. Ini dia loading dulu bikin notebooknya. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa rename namanya di sini. Misalkan ini pertemuan 1 bulan Juli gitu. Nah, teman-teman bisa rename seperti ini nanti disimpan di sini di folder Colab Notebooks. Oke. Nah, untuk menampilkan tulisan ke layar, teman-teman bisa pakai tulisan print ya. Perintah print, fungsi print di sini terus di dalam ini namanya argumen. Teman-teman bisa ketik string atau kata gitu ya. Misalkan hello. Nah, nanti kalau teman-teman pertama kali jalanin ini ya, itu dia akan connect dulu ke servernya. Setelah connect baru dia akan nampilin si hello world-nya. Kita tunggu saja. Oke, sebentar. Nah, ini sudah muncul. Ini udah ke connect, kalau teman-teman bikin lagi, itu biasanya langsung dijalankan. Sini contohnya hello. Dan hello dulu. Nah, tuh. Ini untuk menampilkan tulisan di konsol ya. Di sini halo dunia, di sini hello. Itu tentang print ya. Terus di Python juga ada namanya komentar. Apa itu komentar? Komentar itu adalah blok kode yang tidak akan dieksekusi. Nah, gunanya buat apa sih? Gunanya itu biasanya untuk sebagai keterangan. Misalkan teman-teman mau tulis keterangan menampilkan tulisan hello world ke layar seperti ini. Terus print hello world. Coba kita jalankan. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini tuh nggak akan dijalanin, cuman yang bawaannya saja. Jadi komentar itu fungsinya biasanya buat keterangan dan akan dijalankan. Dia akan dieksekusi oleh Python-nya. Itu. Oke, sebentar. Terus cara membuat komentar itu didahului dengan tanda pagar seperti ini. Ini untuk komentar yang satu baris. Kalau teman-teman pengen yang komentarnya lebih dari satu baris, ya teman-teman bisa pakai tanda pagar lebih dari satu seperti ini. Ini juga komentar. Atau bisa pakai tanda kutip sebanyak 3 kali. Bisa kutip tunggal atau kutip ganda ya. Di sini saya contohkan pakai tanda kutip ganda. Terus di sini juga komentar, ini juga komentar. Jadi bisa seperti ini untuk yang multi line ya.
Coba kita jalankan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang komentar nggak akan dijalankan. Tapi saran saya, gunakan komentar ini dengan bijak untuk apa? Ya agar tidak terlalu banyak komentarnya jadi bingung nanti kodenya gimana. Oke, selanjutnya adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel itu tempat menyimpan suatu nilai. Jadi variabel, wadah. Jadi variabel itu sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai. Misalkan di sini ada sebuah integer. Integer itu bilangan bulat ya. Ini 5. Terus ada string John. String itu kumpulan karakter ya. Sini ada karakter John. Dan string itu diapit dengan tanda kutip, bisa tanda kutip ganda atau tunggal. Nah, si integer sama string ini itu masing-masing disimpan dalam variabel x dan y. Jadi x itu variabel, y itu variabel. Gitu ya. Jadi gunanya untuk menyimpan suatu nilai. Kalau teman-teman print si variabelnya, nanti dia akan mengembalikan si nilainya apa yang disimpan. Dan ada aturan penamaan variabel. Yang pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau underscore. Ya, terus nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya seperti ini contoh nama penamaan variabel yang salah. Kalau teman-teman coba di sini ya, misalkan 2 var sama dengan 1. Ini akan merah karena nggak boleh diawali dengan angka. Selanjutnya, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik. Alfanumerik itu huruf A sampai Z, bisa kecil, bisa kapital, terus angka 0 sampai 9, dan underscore. Terus nama variabel juga bersifat case sensitif. Artinya apa? Artinya kapital atau kecil, huruf kapital atau huruf kecil itu beda ya. Contohnya di sini ada variabel usia dengan karakternya semuanya kecil, dan usia dengan karakter U-nya besar itu dianggap dua variabel yang berbeda. Dan ini ada contoh beberapa format penamaan yang sering digunakan. Yang pertama ada camel case. Kalau camel case contohnya seperti ini, my variable name. Setiap kata, karakter awalnya tuh kapital, kecuali kata pertama. Ini kan M-nya kecil, V-nya besar, N-nya besar. Kalau yang Pascal case mirip seperti camel case, cuman karakter pertama dari setiap kata itu besar semua, kapital semua. Ini kan M-nya besar. Selanjutnya ada snackcase. Kalau snackcase itu setiap kata dipisahkan dengan underscore. Oke, lanjut ke tipe data ya. Ini tipe data pada Python tuh ada beberapa. Yang tadi ada string, ini yang kumpulan karakter. Terus ada integer. Integer itu bilangan bulat ya. Float itu pecahan. Kalau kompleks tuh dia ada bilangan real dan ada bilangan imajinernya. Imajiner tuh apa sih? Imajiner tuh yang kayak akar -1, yang akar negatif gitu. Terus ada tipe data sequence, ini tipe data yang bisa menampung beberapa nilai dalam satu variabel biasanya. Di sini ada list, ada tuple, ada range. Terus ada tipe mapping, kalau mapping itu dia ada key, ada value-nya. Jadi key-nya itu buat aksesornya, kalau value-nya itu nilainya. Itu tipe datanya adalah dictionary kalau di Python namanya. Terus ada tipe dataset atau himpunan, dataset, dan frozen set. Ini yang ada di Python. Terus ada tipe data boolean yang mewakili benar atau salah, true atau false, itu tipe datanya bool. Terus ada yang tipe datanya binary, ini tidak akan kita pakai sebenarnya. Yang kita pakai itu yang atas ini. Oke, selanjutnya ini untuk menambahkan tipe data dari suatu nilai atau variabel, teman-teman bisa pakai fungsi yang namanya type. Terus masukkan x-nya sebagai argumennya di sini. Ini kan ada x. Nanti dia akan menampilkan si tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah integer. Bisa langsung nilainya misalkan 5 atau pakai variabelnya juga bisa. Oke, ini contoh-contohnya. Ini untuk tipe data string, ini integer, ini float, ini imaginer. Imaginer jadi masuk ke kompleks ya tipe datanya. Terus ini ada list, ini ada tuple, ini range, ini dictionary, ini ada key value ya, ini key-nya name, John itu value-nya, edge key-nya 36 itu value-nya. Terus ada set atau himpunan dan frozen set, terus ada nilai boolean true atau false, terus ini batch ya, batch try dan memory view.
Oke, lanjut ke tipe data numerik pada Python. Nah, tipe data numerik itu tadi ada integer, float, dan kompleks ya. Nah, ini contoh-contohnya, ini integer, tadi bilangan bulat, kalau float pecahan, kalau kompleks itu ada bilangan imajinernya. Contohnya misalkan 2 plus 1J. 1J-nya itu imajinernya, 2 itu adalah bilangan realnya. Oke, ini untuk mengecek tipe datanya, teman-teman pakai fungsi type. Nanti dia akan memberikan tipe data masing-masing variabelnya. Oke, lanjut. Ini untuk konversi tipe data. Jadi kita bisa konversi antar tipe data numerik ya. Di sini contohnya kita mau konversi integer ke float ya. Ini x kan integer, mau kita konversi jadi float. Jadi pakai constructor-nya. Constructor itu apa sih? Constructor itu untuk membuat suatu nilai sebenarnya. Contohnya seperti ini, str hello world. Ini dia akan mengembalikan string hello world. Kalau ini integer 20, dia akan membalikan tipe data integer dengan nilainya 20 dan seterusnya. Oke, jadi nanti di sini kita pakai konstruktornya float, terus kita masukkan x-nya, si integernya sebagai argumennya. Jadi ini maksudnya kita akan konversi si integer ke dalam float dan kita simpan ke dalam variabel a. Ya. Terus kalau yang bawahnya ini dia konversi dari float ke integer dan kita simpan di dalam variabel b. Kalau yang bawahnya dia dari integer ke kompleks. Kalau kita print ini yang tadinya integer jadi float, terus yang tadinya float jadi integer. Perhatikan kalau yang float tadi kan dia ada komanya ya. Di sini jadi hilang. Jadi komanya dihapus. Terus ini yang tadinya integer jadi jadi kompleks. Jadi ada tambahan 0J. Ini yang mewakili bilangan imajinernya. Terus ini tipe datanya pakai fungsi type, float, integer, dan kompleks. Dan ada catatan di sini kita tidak bisa mengkonversi bilangan kompleks menjadi sejenis bilangan lain. Gitu. Oke, ini casting tipe data pada Python. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menentukan tipe data tertentu pada variabel. Itu casting. Contohnya, di sini integer 1, dia akan mengembalikan integer. Ini pakai constructor juga. Jadi pakai konstruktornya integer, integer, float, float, str, str. Gitu. Jadi di sini integer 1, integer 2,8. Ini jadinya diisi dengan 2, komanya hilang. Terus ini kan dia string, tapi dibikin jadi integer, di casting jadi integer. Jadi nilainya akan jadi 3, seperti ini. Terus yang float juga sama. Dan ini yang string str s1 itu akan jadi string, ini juga akan jadi string. Kalau string dia ada tanda kutipnya ya, bisa tunggal atau ganda. Itu untuk casting. Selanjutnya ada tipe data string. Kalau string tadi dia adalah kumpulan karakter ya, diapit dengan tanda kutip tunggal atau ganda seperti ini. Ini ganda, ini tunggal, itu sama saja. Ini untuk string yang multiline bisa pakai tanda kutip 3 kali, diapit tanda kutip 3 kali. Terus string juga merupakan sebuah array. Maksudnya apa sih? Jadi kita bisa akses pakai indeksnya. Indeks itu dimulainya dari 0 di Python ya. Jadi H itu adalah indeks ke 0 ini. Kan ada string hello world. H itu indeks ke 0, E itu indeks ke 1, L itu indeks kedua, L yang kedua indeks ketiga, O itu indeks keempat, dan seterusnya. Jadi mulanya dari 0. Nah, kita bisa akses pakai indeksnya dengan kurung siku seperti ini. Ini kan nama variabelnya ya. Kita pakai variabelnya, terus buka kurung, tutup kurung, terus diisi dengan indeksnya berapa. Di sini indeksnya contohnya 1, dia akan mengembalikan karakter gitu. Oke. Lanjut ke sini, ini untuk memeriksa banyaknya karakter atau panjang string, kita bisa pakai fungsi len, terus kita masukkan stringnya atau variabelnya. Spasi ikut dihitungnya di sini. Di sini ada 13 karakter. Di sini contoh yang lain untuk memeriksa string, kita bisa pakai in dan not in. Kalau in itu untuk memeriksa apakah suatu string ada di string lainnya. Contohnya di sini ada string the best thing in life are free. Terus kita pengen ngecek apakah free ini ada di dalam string yang txt ini. Kalau kita lihat ada kan di kata terakhir. Nah, dia akan membalikan nilai boolean.
true. True artinya benar bahwa si free ini ada di string text tag. Kalau yang not in kebalikannya. Kalau not in itu dia memeriksa apakah string itu nggak ada di string lainnya. Contohnya di sini apakah expensive nggak ada di text tag, di string text tag. Kalau kita lihat di text tag ini nggak ada kata expensive. Makanya dia akan mengembalikan true. Gitu. Terus ini ada slashing string, itu artinya kita mau ambil beberapa karakter dengan menggunakan indeksnya. Contohnya seperti ini. Ini dia ambil indeks kedua sampai indeks kelima, tapi limanya nggak ikut. Jadi sampai 4 saja. Maksudnya gimana sih? Nah, kalau kita ada di sini, ini kan ada variabel B yang berisi hello world ya, dan diambil indeks kedua. Indeks kedua tuh mulainya dari L yang pertama ini, terus sampai indeks ke-5. Kalau kita lihat, ini kan 2, 3, 4, 5. Harusnya sampai komanya kan. Cuman di Python itu 5-nya nggak ikut, jadi sampai 4 saja. Di L, L, O. Gitu. Terus ini slash dari awal, artinya kita mau ambil karakter dari awal. Di sini contohnya dari awal sampai karakter sebelum 5. Itu sampai pos saja. Terus yang ini sebaliknya, dia ambil indeks kedua, jadi dari L yang pertama sampai karakter terakhir. Pakainya seperti ini sintaksnya. Terus ini untuk indeks negatif juga ada. Kalau indeks negatif itu ambilnya dari karakter terakhir. Nah, indeks min 1 itu mewakili karakter terakhir. Yang ini yang tanda seru. Indeks min 2 itu mewakili huruf D dan seterusnya. Kalau yang slashing seperti ini, min 5 sampai min 2 artinya kita mulainya dari min 5. Ini kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi dari huruf O. Terus sampai sebelum min 2. Sebelum min 2 itu indeks min 3 ya. Jadi min 1, min 2, min 3. Sampai L ini. Jadi diambilnya ORL. Terus ini juga ada metode-metode untuk modifikasi string. Pertama ada uppercase. Metode itu sebenarnya apa sih? Metode itu mirip seperti fungsi tapi menempel pada suatu tipe data atau objek. Nah, di sini kan tipe datanya string ya. Nah, string ini punya metode yang namanya upper. Nah, kita bisa panggil metodenya pakai dot atau titik seperti ini. Jadi a dot upper itu dia akan mengembalikan string baru yang karakternya kapital semua. Terus kalau lowercase itu kebalikannya, jadi huruf kecil semua. Terus ada juga untuk menghapus white space atau spasi yang ada di depan dan di belakang, itu pakai metode yang namanya strip. Ini ya kan ada spasinya ini di belakang sama di depan sama di belakang. Ini akan dihapus. Jadi kembaliannya seperti ini. Terus kita juga bisa mengganti karakter pada string pakai metode yang namanya replace. Dia menerima 2 argumen. Yang pertama karakternya mau diganti, yang kedua adalah karakter penggantinya. Nah, ini pakai koma ya, dipisah pakai koma. Jadi H, J. H yang diganti, J itu penggantinya. Terus split string. Ini split itu untuk memisahkan si stringnya jadi sebuah list. Contohnya seperti ini. Ada string yang namanya hello world ya. Isinya hello world. Terus dia mau dipisahkan pakai delimiternya koma. Di sini komanya cuma satu. Makanya di sini diambilnya jadi hello sama spasi world. Ya, komanya nggak ikut. Jadi komanya itu untuk delimiter atau pemisahnya. Nah, dia akan mengembalikan string baru. Bukan string baru, sebuah list, sorry, sebuah list. Jadi di sini listnya ada hello dan world karena komanya cuma satu. Kalau komanya misalkan ada 2 di sini sebelum tanda seru misalkan, jadi nanti dipisahkannya hello world. Nah, saya contohkan saja. Misalkan saya punya main string, terus hello, hello, dan hello. Coba kita lihat, kalau kita coba split ya, pakai delimiternya tuh koma, misalkan. Ini komanya kan ada 3. Nah, hasilnya mengembalikan sebuah list. Ini ada 1, 2, dan 3. Kalau misalkan delimiternya spasi ya, coba saya pakai spasi. Kita lihat, sini ada hello, hello, dan hello.
Oke, lanjut ke penggabungan string. Untuk menggabungkan string itu kita bisa pakai tanda plus untuk antar string ya, atau pakai format string. Nah, format string ini lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa menggabungkan tipe data lain juga. Contohnya di sini kan ada tipe data integer ya. Dan kita mau gabungkan dengan string my name is John. Terus I am umurnya berapa? Umurnya 36. Nah, tapi kalau digabungkan secara langsung seperti ini pakai plus, karena tipe datanya berbeda, dia akan mengembalikan error. Errornya can only concatenate str not integer. Artinya apa sih? Kita nggak bisa gabungkan string dengan integer secara langsung. Nah, alternatifnya kita bisa pakai metode yang namanya format. Jadi kita bikin template-nya dulu di sini. Contohnya my name is John and I am. Nah, template-nya tuh pakai kurung kerawal seperti ini. Nanti kurung kerawalnya akan diisi dengan nilainya. Caranya pakai metode format. Ini kan template-nya disimpan dalam variabel txt. Nah, kita panggil metode formatnya txt.format terus masukkan si variabel age-nya. Nanti age-nya si 36 ini akan diletakkan di kurung kerawal. Nah, kalau teman-teman mau lebih dari satu juga bisa tambahkan lagi kurung kerawalnya lebih dari satu. Terus masukkan si variabel-variabelnya yang mau kita gabungkan ke dalam metode format. Dipisahkan dengan koma ya. Jadi quantity, item menu, dan price. Kita juga bisa pakai index. Contohnya di sini ada 2, 0, 1. Artinya nanti argumen ke 0 itu akan diletakkan di sini, argumen ke 1 akan diletakkan di sini, argumen kedua akan diletakkan di sini. Argumen itu macunya dari metode format ini. Ini argumen ke 0, argumen ke 1, ini argumen kedua. Gitu. Terus juga ada escape karakter. Apa itu escape karakter? Escape karakter itu karakter yang spesial gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nulis secara mentah-mentah. Contohnya, misalkan kita mau nulis tanda petik dalam sebuah string, petik ganda ya. Gimana caranya? Kalau kita tambahkan seperti ini, dia akan error. Nah, alternatifnya, teman-teman bisa tambahkan slash seperti ini di depan sebelum petiknya, sebelum karakter yang spesial tadi. Kan sini, kita lihat. Nah, jadi ada tanda petiknya, itu ya. Itu untuk membebaskan si spesial karakter tadi. Nah, di sini contoh-contoh yang escape karakter itu ada tanda petik tunggal, garis miring. Ini buat enter atau ya enter sih. Ini ada return, terus ada tab, backspace dan lain-lainnya. Terus ini ada metode-metode juga, teman-teman bisa klik saja. Nanti akan di redirect ke wait response. Nanti teman-teman bisa coba di sini sih metode-metodenya. Oke, lanjut ke tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini dia tadi ada yang true atau false ya, mewakili suatu kebenaran. Contohnya ada ekspresi seperti ini. Ini yang lebih dari, ini sama dengan, kurang dari, itu namanya operator ya. Yang 10, 9 itu namanya operan. Nah, kalau ekspresinya 10 lebih dari 9, itu dia akan mengembalikan true, karena memang 10 itu lebih dari 9. Kalau 10 sama dengan 9, itu salah. Kenapa? Ya, emang salah, 10 bukan 9. Makanya dia akan mengembalikan false. Jadi si boolean ini dia akan mewakili suatu nilai kebenaran. Nanti biasanya digunakan pada percabangan di if else. Nanti ada materinya tentang if else. Terus tiap nilai itu sebenarnya punya evaluasi nilai booleannya. Itu pakai konstruktor boolean seperti ini. Nah, semua nilai itu hampir evaluasinya true. Contohnya boolean string hello, dia akan mengembalikan true evaluasinya. Terus integer 15 juga akan mengembalikan true. Kecuali yang kosong. Contohnya, di sini boolean false. Emang karena false itu boolean, ya boolean yang nilainya salah, ya dia akan memberikan false. Terus kalau boolean non itu uh, dia nilai, tapi nilai kosong. Di Python itu mewakili nilai yang kosong non. Terus ada 0, string kosong, set, list. Ini bisa set, bisa bukan set, tuple sorry. Ini tuple kosong, ini list.
Ini dictionary atau set kosong. Intinya yang kosong-kosong ini dia akan mewakili false. Si evaluasinya akan membalikan false evaluasi booleannya gitu. Oke, selanjutnya ada operator. Ini yang tadi saya bilang. Nah, operator di Python di bahasa pemrograman ya, biasanya dibagi menjadi berikut, ada aritmatika, penugasan atau assignment, perbandingan atau comparison, logika, identitas, pengkotaan, dan bitwise. Ya, untuk aritmatika, buat operasi matematika itu ada plus, minus, kali, bagi, modulo. Modulo itu sisa bagi ya, misalkan 9 di modulo 2, sisanya 1. Karena 9 bagi 2 itu sisanya 1. Terus ada eksponensial. Kalau eksponensial tuh pangkat ya artinya. Pangkat itu misalkan 2 pangkat 3 itu 8. Terus ini ada for division, yaitu pembagian yang dibulatkan ke bawah. Contohnya 5 dibagi 2 itu kalau pakai for division itu dia akan mengembalikan 2. Dan ada operator assignment atau penugasan, itu ada sama dengan, plus sama dengan, dan seterusnya. Ini maksudnya apa sih? Assignment itu artinya kita mau menyimpan atau memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Contohnya seperti ini. Sama dengan 5, x plus sama dengan 3, itu sama aja dengan ini. X sama dengan x plus 3. Jadi kita memasukkan nilai x ditambah 3 ke dalam variabel x. Terus ada operator perbandingan, tidak ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan ada lagi operator logika, ini buat yang operator boolean ya. Itu ada and, or, dan not. Contohnya x kurang dari 5, and x kurang dari 10. Kalau misalkan x-nya 3, berarti kan 3 kurang dari 5 true. Terus 3 kurang dari 10 true. True and true dia akan mengembalikan true. Nah, and ini dia akan bernilai true atau benar ketika kedua ekspresinya, kondisinya yang ini dan yang ini itu benar. Jadi ketika kedua-duanya benar dia akan mengembalikan true. Selain itu salah. Itu buat yang n. Kalau or dia salah satu saja yang benar itu sudah cukup. Dia akan mengembalikan true. Gitu. Kalau not itu dia akan mengembalikan kebalikan dari suatu nilai. Contohnya not true, dia akan mengembalikan false. Not false, dia akan mengembalikan true. Jadi not itu buat kebalikannya. Terus ada operator identitas, ini untuk memeriksa objek, misalkan X is Y apa X adalah objek Y, dan kalau is not itu kebalikannya. Terus ada operator keanggotaan, in dan not in. Ya, yang tadinya kita gunakan yang buat string, contohnya untuk memeriksa suatu string ada di string lainnya, itu bisa pakai operator keanggotaan. Dan ada operator bitwise, ini jarang dipakai sih, kita skip aja. Kita lanjut ke list. Nah, apa itu list? List itu tipe data sequence ya, jadi bisa menyimpan beberapa item atau elemen sekaligus. Dan setiap elemennya itu dipisahkan dengan koma. Jadi apple, koma, banana, koma, cherry. Ini contohnya, jadi ada 3 item. Dan untuk membuat suatu list itu pakai kurung siku atau pakai konstruktornya. Contoh yang pakai konstruktor tuh mana ya? Nah ini bisa pakai konstruktornya seperti ini. Ini tipe data listnya. Dan untuk tipe data itemnya itu bisa sama semua atau bisa campur seperti ini. Ini kan ada string, integer, dan boolean. Untuk akses item list itu menggunakan indeksnya seperti yang di string sebelumnya. Cuman di sini contohnya ya, di list 1 dia akan membalikan item ke 1. Kalau yang di string kan karakternya, kalau di sini elemennya gitu. Ingat indeksnya tuh mulainya dari 0. Terus indeks negatif juga sama, mulainya dari akhir. Ini indeks min 1. Terus indeks range itu mirip seperti yang slash di string. Contohnya 2 sampai 5 itu diambil item kedua ini sampai sebelum 5, 2, 3, 4. Jadi sampai kiwi saja. Terus ini juga sama dari awal sampai elemen sebelum indeks keempat. Jadi sampai sini harus 0, 1, 2, 3. Harusnya ini ya, ini salah. Terus ini 2 sampai akhir. 2 sampai akhir berarti dari sini sampai minggu.
Terus ada range dari indeks negatif, berarti dari akhir min 4 sampai min 1. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Dari sini sampai sebelum min 1, yaitu min 2 sampai sini. Oke, ini untuk meriksa apakah suatu item ada di list, kita bisa pakai in di sini. Ini pakai if ya, apa di sini dicek jika apple ada di this list, apakah ada apple? Dia ada, berarti di sini true. Kalau true berarti ekspresi yang di bawahnya yang ada di if ini akan dieksekusi. Lanjut, ini untuk mengubah item list, teman-teman tinggal akses indeksnya, pakai indeksnya seperti ini, terus diisi dengan nilai yang baru. Contohnya, ini banana diisi dengan blackcurrant. Jadi diganti dengan blackcurrant. Terus untuk mengubah beberapa item sekaligus, bisa pakai setup seperti ini. Ini kita ganti yang elemen banana dan cherry. Jadi 1 sampai 2, tiganya nggak ikut dengan blackcurrant dan watermelon. Terus ini dia si banananya diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Jadi ada tambahan seperti ini. Kalau yang ini sebaliknya si banana dan cherry diganti dengan watermelon. Ini kan indeks ke-1, terus indeks kedua, 3 tiganya nggak ikut ya, sampai 2 saja. Ya, lanjut. Ini untuk menambahkan item list, itu teman-teman bisa pakai metode yang namanya append. Jadi, teman-teman akses variabelnya, terus panggil metodenya append. Pakai titik, terus append. Dan di sini nama itemnya yang mau ditambahkan. Dari dia ditambahkan ke indeks terakhir. Kalau pakai append. Kalau yang insert, ini ada metode lain namanya insert, itu teman-teman bisa disisipkan di indeks keberapa. Contohnya di sini indeks kedua dan isinya adalah watermelon nilainya. Di sini. Ini kan 0, 1, 2. 2 berarti setelah banana. Selain itu juga ada extend list. Kalau extend list itu dia lebih spesial, dia bisa menambahkan satu list ke list lainnya. Contohnya thislist.extend tropical, berarti si tropical ini akan ditambahkan ke dalam variabel thislist. Selanjutnya untuk menghapus item list, teman-teman bisa pakai metode remove, terus nama elemennya apa, atau bisa pakai metode pop, terus indeksnya berapa. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa mengosongkan listnya pakai metode yang namanya clear. Oke, itu tentang list. Terus teman-teman juga bisa mengurutkan listnya dengan metode yang namanya sort. Contohnya seperti ini. This list.sort dia akan mengurutkan si elemennya di banana, kiwi, mango, orange, dan pineapple. Atau kalau yang ini 23, 50, 65, 82, dan 100. Nah, kalau mau diurutkan terbalik, teman-teman bisa pakai key reverse, parameter reverse diisi dengan true. Artinya teman-teman mau urutannya terbalik. Oke, terus di sini ada catatan pengurutan itu bersifat case insensitive atau sensitif, case sensitif. Artinya huruf kecil atau huruf besar itu cara pengurutannya beda. Maksudnya gimana? Jadi yang diurutkan dulu tuh biasanya huruf besarnya dulu, baru huruf kecilnya. Jadi huruf kapital dulu yang diurutkan, nanti baru huruf kecilnya di belakang. Nah, untuk menghindari itu, teman-teman bisa menambahkan keyword key, terus diisi dengan metode str lower atau str upper. Gitu. Nanti dia akan mengabaikan si huruf kecil atau huruf besarnya. Oke, teman-teman juga bisa reverse order atau mengembalikan urutannya jadi cherry, kiwi, orange, banana dibalik jadi seperti ini ya. Terus untuk menyalin list itu teman-teman bisa pakai metode yang namanya copy. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kita butuh copy. Kalau teman-teman misalkan bikin sebuah list, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, terus teman-teman langsung assign seperti ini. Ini hasilnya sama sebenarnya. L1, print, L2. Kita print. Hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau teman-teman misalkan ubah
indeks ke 1 misalkan diisi dengan 10, kita print LI1 dan print LI2. Kita lihat yang LI1 ikut berubah, padahal yang kita ubah adalah LI2-nya. Kenapa? Karena dia merujuk ke memori yang sama. Nah, untuk menghindari itu, kita biasanya pakai metode yang namanya copy seperti ini. Jadi kita copy si nilainya. Kita jalankan lagi. Nah, jadi yang berubah hanya LI2 saja. Gitu. Terus ini untuk menggabungkan dua list, itu bisa pakai plus seperti ini, antara satu list dengan list lainnya, atau pakai extend yang tadi, ini extend, atau pakai append. Kalau append tuh satu-satu nambahinnya. Ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa baca atau coba di rumah. Oke, selanjutnya ada tipe data tuple. Apa itu tuple? Tuple itu dia seperti list ya, dia bisa menampung beberapa item sekaligus, cuman perbedaannya si elemen-elemennya itu bersifat ya bersifat tetap gitu, nggak bisa diubah elemen-elemennya. Ya ini ciri-cirinya, pertama dia terurut maksudnya terurut itu terurut sesuai yang didefinisikan di awal urutannya. Kalau misalkan banananya di depan, ya ada banananya di depan. Terus tidak dapat diubah, itu kita nggak bisa modifikasi item-itemnya. Terus membolehkan nilai duplikat seperti ini. Terus untuk memeriksa panjang tapel, teman-teman bisa pakai fungsi len. Dan untuk membuat tapel, itu teman-teman bisa pakai kurung seperti ini, yang kurung bulat. Atau kurung apa namanya? Kurung bulat atau intinya kurung yang seperti ini ya, kalau membuat tapel. Atau pakai konstruktornya. Kalau pakai konstruktornya, itu yang ini nih, tapel, terus elemen-elemennya. Dan ada catatan untuk tabel satu elemen ketika teman-teman mau bikin harus ditambahkan koma di akhir seperti ini. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Ini untuk akses item tabel, teman-teman bisa pakai indeksnya di tabel 1 seperti di list. Terus untuk indeks negatif itu sama seperti di list, indeks range juga sama. Oke. Nah ini, untuk update nilai tabel, karena teman-teman nggak bisa modifikasi si itemnya, itu teman-teman biasanya harus ubah dulu dia ke list, habis itu modifikasi itemnya, dan ubah lagi ke tabel. Artinya kita konversi dulu ke list, konversi lagi ke tabel, gitu. Untuk mengubah si itemnya, itu adalah trik ya. Tetapi kalau teman-teman dari awal niatnya mau bikin si variabelnya dinamis, itu jangan menggunakan tuple tapi pakai list saja. Oke, lanjut. Itu tentang tuple. Selanjutnya ada set. Nah, kalau set ini dia namanya himpunan ya. Nah, himpunan tuh ciri utamanya tidak diperbolehkan adanya nilai duplikat. Terus tidak terurut, artinya kita nggak bisa akses nanti pakai indeksnya karena nggak berurutan. Nggak tahu, maksudnya letak si apel itu di indeks keberapa, banana di indeks keberapa tuh nggak tahu. Terus tidak membolehkan nilai adanya duplikat, itu adalah ciri utama dari set. Kalau teman-teman bikin si set pakai ya bikin set tapi ada nilai duplikat, itu nilai duplikatnya akan dibuang, jadi hanya satu saja. Nah, untuk membuat si set ini teman-teman bisa pakai kurung kerawal atau pakai konstruktornya, yaitu set seperti ini. Oke, lanjut. Ini untuk akses item setnya, karena nggak berurutan dan kita nggak tahu indeksnya, itu biasanya kita pakai for loop untuk akses setiap itemnya. Seperti ini. For x in t set kita print x-nya. Artinya untuk setiap x yang ada di set ini, kita print si x-nya. Ya, apel, banana, dan cherry. Terus untuk menambahkan item set, teman-teman bisa pakai metode yang namanya add atau update. Terus ada lagi untuk menghapus item set, teman-teman bisa pakai metode remove atau discard. Bedanya remove sama discard, kalau remove itu
dia akan mengembalikan error ketika elemennya nggak ada. Tapi kalau discard, ketika elemennya yang dihapus nggak ada, itu dia tidak akan mengembalikan error. Terus ada juga metode pop. Kalau metode pop itu dia akan menghapus indeks terakhir. Cuman karena kita nggak tahu urutannya, itu bisa saja yang dihapus bukan cherry. Contohnya di sini. Kalau kita lihat di sini yang dihapus tuh malah apple-nya, bukan cherry-nya. Terus ada metode clear. Clear itu untuk mengosongkan si isi setnya. Gitu. Untuk menggabungkan set, teman-teman bisa pakai metode union atau update. Bedanya kalau union itu dia akan mengembalikan nilai set baru. Kalau update itu dia akan mengupdate si setnya. Ini set 1 diupdate ditambah dengan set 2. Kalau ini kan nggak, set satunya tetap. Ya cuman mengembalikan nilai baru dan kita simpan dalam variabel set 3. Bisa ada buat irisan, itu ada intersection dan intersection update. Ini sama seperti prinsipnya union dan update ini. Kalau intersection update berarti dia akan update si setnya. Kalau intersection saja dia akan memberikan nilai yang baru. Bisa ada symmetric difference update tuh dia akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Contohnya di sini yang nggak ada tuh banana, cherry, Google, dan Microsoft. Apple kan ada di keduanya. Itu dia akan tidak akan diambil. Terus ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Terus selanjutnya ada dictionary. Kalau dictionary dia ya ini pasangan key dan value ya. Dia ada key-nya, ada value-nya. Setiap elemennya juga dipisahkan dengan koma. Terus dia pakai kurung perawal bikinnya seperti set, cuman karena itemnya yang membedakan dengan set di sini. Ya untuk membedakannya itu pakai itemnya. Itemnya itu berupa key dan value kalau dictionary. Nah, untuk aksesnya itu teman-teman pakai key-nya seperti ini. Terus dia dapat diubah, terus duplikat nggak boleh. Maksudnya gimana? Jadi nggak boleh ada key yang sama. Misalkan ada 2 key yang sama, itu yang diambil tuh key yang terakhir ya. Ini contohnya. Terus untuk panjang dictionary, teman-teman bisa pakai fungsi len. Dan untuk tipe data item dictionary, itu key-nya berupa string, value-nya bebas. Bisa string, bisa boolean, bisa integer, atau list atau dictionary lagi. Nah, setiap key dan value itu dipisahkan dengan titik 2 seperti ini. Ini key-nya, titik 2 value-nya. Terus setiap itemnya dipisahkan dengan koma. Ini tipe data dictionary-nya. Terus untuk akses item dictionary, teman-teman pakai key-nya atau pakai metode get seperti ini. Misalkan disdict model, dia akan memberikan value dari modelnya, yaitu Mustang. Nah, untuk mengambil key apa saja yang ada di dictionary, teman-teman bisa pakai fungsi yang namanya key, metode yang namanya key. Nanti dia akan memberikan list key dictionary-nya. Di sini ada brand, model, dan year, yaitu brand, model, dan year. Terus kalau value, teman-teman pakai metode yang namanya value. Dia akan memberikan value-nya Ford, Mustang, dan 1964. Gitu. Nih. Oke, terus untuk mengambil item, teman-teman bisa pakai metode yang namanya items. Dia akan mengembalikan list, tuple, pasangan key, dan value. Kalau kita lihat, dia kan ada brand, Ford, jadi di sini brand Ford, model Mustang, year 1964. Ini masing-masing itemnya pakai tuple, terus dibungkus pakai list. Oke, ini untuk memeriksa apakah kunci ada di dalam dictionary, teman-teman bisa pakai in. Di sini dia akan membalikan true jika key-nya ada, kalau nggak ada dia false. Terus untuk memodifikasi, teman-teman bisa pakai key-nya. Contohnya di sini tisdik year 2018. Nanti si key year akan diisi dengan 2018. Atau bisa pakai metode yang namanya update. Key-nya apa, value-nya apa. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menambahkan item dictionary, itu teman-teman tinggal tambahkan key yang belum ada di dictionary tersebut. Contohnya ini color diisi dengan red. Atau bisa pakai update. Kalau update juga sama, teman-teman tinggal tambahkan key yang belum ada, terus value-nya apa. Nah, untuk menghapus item dictionary, teman-teman pakai metode yang namanya pop.
terus key-nya apa. Jadi yang dihapus tuh pakai key-nya ya. Terus ada juga pop item, kalau pop item dia akan menghapus item terakhirnya. Oke, selanjutnya untuk menyalin dictionary pakai metode copy. Ini dictionary bersarang, artinya di dalam dictionary ada dictionary lagi. Ini kan key-nya cuma satu. Nah, si value-nya tuh berupa dictionary lagi. Itu bisa. Ya, ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba deh. Oke, jadi untuk tutorial kali ini kita cukupkan sampai dictionary dulu ya. Besok coba kita akan bahas tentang if else dan for loop fungsi itu ya. Ya, if else itu percabangan kalau di Python namanya, di bahasa pemrograman itu namanya percabangan. Terus ada looping, kalau loop itu beriterasi itu kalau di Python ada while sama for, terus ada juga fungsi. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Kakak, PDF pengenalan Python nanti dikirim ke grup nggak, Kak? Di grup ada dibagiin drive gitu nggak? Saya lupa. Kalau di grup ada drive, biasanya dibagiin drive. Coba sebentar saya cek dulu di Telegram. Untuk materi ada di grup ya, Kak? Oke, harusnya itu ada ya. Dan di drive itu udah ada materinya kok tentang pengenalan Python. Nanti teman-teman bisa buka di drive-nya, link drive-nya, diklik saja nanti di situ ada materi-materinya. Itu sudah ada PDF-nya kok. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iqmal atas ilmunya yang bermanfaat sekali. Setelah ini ada link presensi yang akan aku kirim di kolom chat Zoom dan sesi dokumentasi. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan, bisa mengaktifkan fitur kameranya. Untuk presensi akan aku hitung ya. Slide pertama, 1, 2. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terima kasih kepada Kak Iqmal. Untuk seluruh peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom.